Halo, ketemu lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Kali ini saya akan kembali mereview Research Assistant berbasis AI yang barangkali Anda sedang cari atau bisa menjadi alternatif sebagai ya Research Assistant untuk membantu kita menulis tesis, disertasi maupun skripsi, artikel, makalah. Tanpa nunggu lama, saya akan mereview Yomu AI ya. Nanti silahkan sobat bisa mengetik Yomu AI di browsernya masing-masing. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita coba sign up with Google ya. Saya juga baru pertama kali ini mereview Yomu ya. Nanti kita akan lihat sama-sama, kita review bareng-bareng apa saja menu-menu handal dari Yomu ini ya. Nah, jadi disclaimer-nya adalah we exist to make paper writing easier. Kita ada untuk membuat uh, atau membuat proses menulis artikel itu lebih mudah ya. Oke, ini adalah tampilannya. Uh, kita coba ya, kita ini ya sama-sama belajar ini ya. Tampilannya cukup menarik ya, karena warna-warni ya pasti itu sebuah pertimbangan juga. Kita di sini coba kita di dokumen. Never start with a blank page again. Ini saya belum belum mencoba ya. Ini kita fitur-fiturnya apa saja ini masih sama. Saya masih mencari-cari. Apakah di sini kita mulai? Ini diturunkan belum mau ya. Chat with Yomu. Oke, berarti dia adalah research agent ya atau Gen AI ya. Oke, kita coba. Ya, ini mirip dengan yang lain-lain lah ya. Kita coba klik di sini, saya coba kurikulum berbasis etnopedagogi akademik. Coba kita lihat di sini, Yomu is thinking. Nah, ini bagusnya dia prosesnya cukup berlapis ya, tidak langsung membuat summary gitu. Jadi dia mencari dulu artikelnya, kemudian apa namanya, uh, memfilternya, membandingkan dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat cukup inilah, cukup apa namanya, cukup bonafit lah ya, cukup bonafit. Karena apa? Karena ya dia pasti tidak hanya membuat ringkasan ya, tapi memang dia cukup cukup apa namanya langkahnya gitu ya, langkahnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Kita lihat di sini, oke, ya ini masih, oh ini sudah ini aja ya, dikunci ya sepertinya ya. Mana tadi hasilnya? Ya ini sudah dibuatkan beberapa apa beberapa ringkasan berbasis referensi gitu ya, tapi di bagian bawahnya dikunci kan, memang ini fitur-fitur premium sepertinya ya. Nah ini dia hanya sampai di sini saja. Ini yang di blur berarti dia eh, dikunci ya, hanya untuk fitur-fitur yang apa fitur-fitur yang premium atau yang upgrade. Nah ini ya otomatis ini eh, tidak bisa dilihat ya. Nah, ini adalah cara kerja akademik agentnya, seperti apa dia bekerja. Ya, tadi sudah kita coba ya. Sama misalkan ini perilaku
Gen Z di media sosial gitu misalkan. Kita klik di sini. Oke, masih proses. Ada 5 langkah ya, 5 langkah untuk menjawab atau mengeksekusi perintah yang kita berikan ya. Karena biasanya di Gen AI yang lain itu tidak ditunjukkan langkah-langkah eksekusinya ya. Jadi ketika kita prompting, kita submit, biasanya dia langsung ya ada sedikit keterangan terus dia langsung menghasilkan outputnya. Nah di beberapa AI yang cukup bagus itu ada proses, ada searching, ada kemudian ada filtering dan seterusnya. Itu menurut saya cukup bisa dipercaya ya, karena biasanya hasil referensinya itu bisa kita lacak, kita track bahwa referensi yang digunakan atau yang dibaca itu valid ya, valid dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya secara ilmiah. Itu yang seringkali kita namakan stop hallucination ya. Jadi kita tidak halusinasi gitu loh. Jadi tidak tidak mendapatkan artikel yang bodong ya, tidak ada di database-database penelitian yang ada ya. Misalkan di Google Scholar, di Taylor Francis, atau di Scopus AI maupun di database-database yang lainnya gitu ya. Itu biasanya kita sebut halusinasi ya. Saya senang kalau ada teman-teman atau yang bisa menemukan apa istilahnya AI yang research assistant gitu yang menghasilkan output yang bisa dipercaya dan valid hasilnya. Ini misalkan ini kalau kita kita misalkan kita klik di sini ya, ini apakah dia benar? Nah ini kan berarti secara validitas bisa dipercaya ya, karena artikelnya ada gitu ya. Ada beberapa AI yang memberikan suggestion, tapi ketika kita klik bahkan dia bisa memberikan sitasi lengkap dengan DOI-nya. Nah, ketika kita coba ternyata DOI-nya itu tidak bisa ditemukan ya, tidak bisa dicari, dilacak gitu kan berarti itu bodong ya atau halusinasi. Nah, ini juga bisa. Nanti urusan bisa di-download atau tidak ya itu urusan lain, tapi secara database artikel itu ada di database-database yang dia sebutkan gitu. Itu menurut saya salah satu kelebihan dari AI dan itu bisa direkomendasikan untuk dipakai ya. Nah, ini ada save PDF berarti kan bisa kita unduh ya. Kalau kita menggunakan Mendeley kan kita harus storage-nya dulu di Mendeley untuk kita gunakan sebagai sitasi kelak ya. Nah, sudah dikunci. Jadi saya kira itu ya fungsi utama dari Yomu AI ini. Dia Gen AI ya, tidak ada fitur-fitur lain yang spesifik digunakan oleh peneliti atau mahasiswa gitu ya, misalkan citation generator, paraphraser, summarizer, kemudian synthesizer, AI humanizer, ada AI detector. Uh, Sepengetahuan saya ini lebih ke chat saja ya, research agent gitu ya. Tapi untuk hasilnya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Tadi beberapa saya cek ada di laman jurnalnya maupun di database artikelnya gitu ya. Tampilannya sangat sederhana, simple. Ini tampaknya coba kita lihat ya. Kalau kita upgrade pricingnya ini penting sekali ya. Pricingnya itu murah loh ya. 1 bulan itu $11 ya. Sekitar 100 berapa? 130 ribuan ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yomu AI, semoga bermanfaat.
bagi Sobat Pak Saf yang tertarik untuk berlangganan di Yomu AI, dipersilahkan. Untuk lebih yakin silahkan di di review kembali gitu ya, di review total gitu supaya lebih yakin bahwa ini cocok untuk pilihan Anda. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya. Nah ini Live in Indonesia, ini ada tawaran khusus 30% untuk diskon ya yang tinggal di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.